Halo anak-anak, kembali lagi kita dalam pembelajaran PPKN. Kali ini kita akan belajar tema 4 subtema 3 tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Nah anak-anak, tahukah kalian apa itu tetangga? Nah, tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumah kita. Nah, ini orang-orang yang ada di sekitar rumah kita itu disebut tetangga. Nah, sebagai bagian dari masyarakat, kita juga memiliki kewajiban dan hak yang harus dilakukan berkaitan dengan kehidupan bertetangga. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan dengan seimbang supaya tercipta suasana rukun di masyarakat. Nah, kewajiban dalam bertetangga. Ini beberapa contoh kewajiban yang harus kita lakukan dalam bertetangga. Kewajiban pertama, setiap orang wajib menjadi tetangga yang baik. Tentu saja, semua orang juga harus wajib menjadi orang yang baik. Kemudian, kewajiban yang kedua, saling mengenal dengan tetangga. Nah, orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggal kita wajib mengenalnya supaya kita tahu seluk-beluk karakter sifat tetangga kita. Kewajiban yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Ya, sesama tetangga kita harus saling menghormati dan menghargai tanpa memandang perbedaan, misalnya suku, agama, ras, dan sebagainya. Nah, kewajiban yang keempat adalah saling membantu. Jika kita memiliki tetangga, ada yang membutuhkan pertolongan, maka kita wajib untuk saling membantu. Nah, selain kewajiban, kita juga memiliki hak atau kita mendapat hak sebagai tetangga. Berikut ini beberapa contoh hak sebagai tetangga. Yang pertama adalah hak untuk dihormati dan dihargai. Ya, semua orang berhak untuk dihormati dan dihargai tanpa pandang bulu. Yang kedua adalah hak untuk dikenal dan mengenal. Ya, jadi semua orang yang ada di lingkungan tempat tinggal kita itu berhak untuk dikenal ataupun mengenal satu sama lain. Hak berikutnya adalah mendapat bantuan. Jadi semua orang yang ada di sekitar tempat tinggal kita itu semuanya berhak mendapatkan bantuan. Nah, dalam bertetangga biasanya juga ada anak-anak. Nah, berikut ini adalah kewajiban saat bermain. Kewajiban yang pertama adalah mematuhi aturan bermain. Kewajiban kedua, antri menunggu giliran. Jadi ketika bermain kita harus antri, harus wajib antri menunggu giliran. Jangan sampai kita menyerobot giliran teman kita. Yang ketiga adalah menghargai teman saat bermain. Tidak boleh saling mengejek atau menghina bagi teman yang tidak bisa bermain atau masih kurang pandai dalam bermain. Yang keempat, berlaku adil saat bermain. Tentu saja ini sangat diutamakan. Dalam bermain kita harus saling berlaku adil. Jangan ada yang curang. Yang kelima adalah menerima kekalahan. Ini juga sangat penting. Saat bermain kita harus menerima jika kita ternyata kalah. Kita tidak boleh emosi, tidak boleh marah-marah. Jadi kita wajib untuk menerima kekalahan. Dan yang keenam, jangan lupa kita juga punya kewajiban untuk merapikan alat bermain. Setelah selesai bermain, jangan lupa untuk merapikan kembali alat bermain yang sudah digunakan.
Nah, selain kewajiban, kita juga punya hak saat bermain. Yang pertama adalah mendapat kesempatan bermain. Jadi semua anggota, semua teman yang saat itu bermain, semuanya berhak untuk mendapat kesempatan bermain. Tidak ada yang boleh bermain dan juga ada yang tidak boleh. Itu tidak adil. Jadi hak semuanya adalah mendapat kesempatan bermain. Yang kedua, diperlakukan adil. Semua teman bermain semuanya berhak untuk diperlakukan adil. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Dan hak yang ketiga adalah mendapat bantuan. Jika teman kita mengalami kesulitan atau kita mengalami kesulitan, maka kita juga berhak untuk mendapat bantuan. Ini adalah beberapa contoh kewajiban dan hak saat bermain. Nah, berikutnya kewajiban dalam menjaga lingkungan. Ya, yang pertama adalah kita wajib untuk mematuhi semua aturan yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Jadi biasanya dalam satu lingkungan tempat tinggal itu ada aturan-aturan tertentu. Nah, semua orang yang tinggal di tempat tersebut wajib untuk mematuhi aturan yang ada. Kewajiban yang kedua yaitu memelihara ketertiban, ketenangan, dan keamanan di lingkungan tempat tinggal. Ya, ini sangat penting karena supaya tempat tinggal kita ini nyaman untuk ditinggali, maka kita harus memelihara ketertiban, ketenangan, dan keamanan supaya tidak ada hal-hal yang membuat suasana menjadi tidak nyaman. Kewajiban yang ketiga yaitu ikut berpartisipasi atau berperan aktif dalam kegiatan gotong royong. Misalnya kerja bakti membersihkan lingkungan, kerja bakti membangun jalan, ataupun giliran penjagaan keamanan di pos kamling. Ini adalah contoh-contoh kewajiban dalam menjaga lingkungan. Nah, selain kewajiban, semua tetangga dalam lingkungan masyarakat memiliki hak yang pantas dia terima, dia dapatkan. Beberapa hak diantaranya yaitu hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi semua orang yang ada di lingkungan masyarakat semuanya berhak untuk mendapatkan atau untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Maka dari itu kita tidak boleh mengotori tempat tinggal orang lain. Nah, hak yang kedua adalah ikut berpendapat untuk kepentingan bersama. Misalnya dalam musyawarah di lingkungan masyarakat untuk menentukan keputusan bersama, semua masyarakat yang ada di situ semuanya berhak untuk menyampaikan ide, menyampaikan usulan atau pendapat. Tidak ada yang dibatasi untuk menyampaikan pendapat. Hak yang ketiga adalah tinggal di lingkungan yang tenang dan aman. Semuanya berhak untuk hidup tenang dan aman di lingkungan masyarakat. Nah, berikutnya adalah kewajiban hak berkaitan dengan hewan peliharaan. Barangkali di sekitar tempat tinggal kita atau kita sendiri memiliki hewan peliharaan, maka ada beberapa hal yang patut kita perhatikan berkaitan dengan kewajiban dan hak dalam memelihara hewan peliharaan. Nah, kewajiban yang pertama adalah menjaga hewan peliharaan tidak berkeliaran dan mengganggu tetangga. Nah, kalau hewan peliharaan kita sampai berkeliaran dan mengganggu tetangga, maka ini sungguh tidak bagus. Tetangga akan merasa terganggu. Nanti rumah mereka akan kotor. Ini tidak bagus. Oleh karena itu kita harus memelihara peliharaan hewan kita, menjaganya supaya tidak berkeliaran dan mengganggu tetangga.
kewajiban yang kedua adalah menjaga kandang tetap bersih dan tidak mencemari lingkungan. Nah, jika hewan peliharaan kita tempatkan di kandang, maka kita wajib untuk menjaga kandang itu tetap bersih. Supaya apa? Tidak menimbulkan bau yang tidak sedap atau bahkan nanti dapat mencemari lingkungan, menjadi sebab penyakit bagi lingkungan sekitar. Nah, kewajiban yang ketiga yaitu menjaga kesehatan hewan peliharaan. Ini kita harus selalu kita jaga kesehatan hewan peliharaan supaya apa? Pertama, hewan tetap sehat dan kita pun tidak akan tertular penyakit dari hewan. Nah, berkaitan dengan hak, semua orang berhak memelihara hewan peliharaan. Misalnya mau burung, ikan, kucing, dan lain-lain. Jadi semua tetangga berhak untuk memelihara hewan peliharaan. Tetapi ingat, ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, itu tadi anak-anak materi kita tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih dan sampai jumpa.